Masyarakat Kedu, Temanggung memanfaatkan semut rangrang sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan. Perburuan rangrang dimulai dengan membalurkan tubuh dengan tepung sagu. Cara ini sangat efektif untuk menghindari serangan koloni rangrang yang bisa terdiri dari ribuan semut. Berarti harus pakai juga? Benar? Benar. Kalau kena... Saya fobia sama semut rangrang sebenarnya, tapi kita lihat lah. Kata Bapak kalau misalnya pakai tepung seperti ini nggak nempel, nggak digigit. Silakan Pak, saya tunggu di bawah. Habitat rangrang adalah kawasan hutan atau perkebunan yang masih memiliki pohon tinggi berdaun lebar. Di habitat ini, rangrang mudah membangun sarang dan membesarkan koloninya. Letak sarang juga relatif tersamar dari incaran predator burung. Sarang biasanya berada di ketinggian untuk menghindari pemangsa lainnya. Pohon yang sering menjadi sarang rangrang adalah jenis pohon sono keling dan pohon mahoni. Dulu perburuan rangrang dilakukan saat musim kemarau ketika sarangnya berukuran besar dengan jumlah kroto yang banyak. Kini akibat tingginya permintaan, rangrang diburu hampir sepanjang musim. Kroto atau anak rangrang akan dijual ke penggemar burung, sementara induknya akan dijual ke tempat budidaya. Nah, jadi memang seperti ini caranya. Jadi begitu sudah ambil lodongnya, dibongkar, nah langsung dipisahkan. Yang diambil dibawa pulang tuh krotonya aja. Nah pokoknya jadi sekarang kroto ini sendiri memang banyak yang cari. Nah seperti ini pencarian di alamnya langsung, tapi ada juga budidayanya. Nah habis ini saya mau lihat ke budidayanya. Seperti apa? Lokasi budidaya rangrang terdapat di Desa Grogol Kedu, Temanggung. Budidaya ini memberi kesempatan rangrang di habitatnya untuk berkembang biak. Rangrang adalah semut berukuran besar dalam famili Ossophilia. Dikenal sebagai semut penganyam karena kemampuannya membuat sarang di alam bebas. Di dunia ada dua kelompok besar rangrang, yaitu rangrang Asia dan rangrang Afrika. Rangrang adalah binatang teritorial yang akan menyerang apapun yang mengganggu wilayahnya. Ini proses mau dipanen yang dibudidaya. Kalau misalnya lihat, ada berapa rumah? Hitung rumah ya? Hitung toples ya Mas ya? Sekitar 65-an. Oke, yang mau dipanen itu sekitar 65 toples. Caranya begini. Nah, sebenarnya juga pasti bingung kan kenapa di dalam rumah semut-semutnya, yaitu karena kalau misalnya di luar suhu ya. Suhunya kalau di rumah juga bisa kita contoh di alam. Nah, di alam itu sekitar 25 sampai 28. Kalau di rumah juga kita bisa bikin seperti itu asalkan ada sirkulasi udara lancar. Betul. Saya sih kebayangnya kalau misalnya tinggal kayak gini kan banyak suara burung, suara ayam. Kalau di luar dia habis kali dipatokin ayam ya. Betul, ayam itu sangat senang sekali dengan rangrang. Rangrang memiliki karakter menjaga koloni yang luar biasa. Dalam kondisi terdesak, sang induk akan fokus dalam menyelamatkan anak-anaknya dari pengganggu. Harga rangrang per kilogram di pasar bisa mencapai lebih dari Rp100.000. Pasar utama kroto adalah kota-kota besar termasuk Jakarta. Oke. Tuh, ada lapis-lapis itu, nah itu tuh rumahnya tuh. Ini dia berapa lama nih bikin sarang sampai segede gini? Sarang seperti itu kurang lebih kalau gulanya diperbanyak, itu sekitar 5 sampai 6 hari. Kelihatan kan ada layer-layernya nih, ada lapis-lapisnya. Nah jadi memang ini berhasil nih budidaya ini, karena nggak mungkin sih kalau kita mau cari makan. Ini khusus untuk pakan burung ya? Mancing bisa. Terus terutama pakan burung. Pakan burung. Tapi kalau untuk makan burung nggak mungkin sih kayaknya kita setiap mau ngasih makan burung cari ke alam, cari ke alam. Nah ini, ya ini solusinya. Ini berarti yang dia, ini kroto-krotonya juga nih ya? Ya, yang kecil-kecil seperti komedo,
Itu kroto paling awal. Kroto yang umurnya sekitar... Kalau yang udah agak besar, ini udah tinggal menetas saja. Iya, itu sekitar umur 13 harian. 13 hari, di umur 14 sampai 15, dia sudah mulai menetas. Oke, pokoknya kalau misalnya budidaya ini kenapa saya bilang berhasil, kalau makannya banyak dalam waktu 3 hari sudah bisa panen. Banyak banget semut. Kenapa ditepungin? Jadi dia itu memperlambat dia ya, benar ya? Semut ini untuk naik ke atas lagi. Bayangkan kalau misalnya ini tanpa adanya tepung, kita nggak jadi panen tapi malah sibuk ngusir dia. Ngusir semut ini di tubuh kita. Tapi ini lihat nih, dia udah ini nih udah tumpuk-tumpukan, udah mau naik-naik sampai atas ya. Jadi yang mau kita masak nanti ini sama saya ditunggu ibu-ibu itu ada khasiat obatnya. Betul. Obat apa? Tensi, terus menormalkan gula darah, terus nanti untuk stamina juga. Nah, kemarin juga Simbah juga untuk mengobati stroke, pasca stroke-nya. Oke, abis ini pokoknya mau nyobain makanan olahan dari ini. Ngerang. Kroto baik untuk dikonsumsi karena kandungan proteinnya lebih dari 53%. Nah, ini yang saya bilang kita mau bikin olahan khas dari sini, tapi ada krotonya. Jadi bukan terbuat dari kroto, ada krotonya. Nah, ini kita mau bikin botok. Botoknya sendiri dari ikan asin. Nah, ikan asin, pete. Tapi nanti kalau misalnya sudah hampir masak, nah dia ditambah ini kroto. Jadi kroto ini sendiri bukan daily food, bukan makanan sehari-hari, tapi lebih kayak kalau kita merasa kurang enak badan, butuh suplemen, pakai kroto seperti itu. Karena memang terbukti kroto ini untuk recovery bagus banget untuk pemulihan tenaga. Sekarang kita bikin botok kuah pedasnya dulu, baru nanti tinggal ditambahin topping kroto. Overall setelah dimakan dengan nasi, setelah tercampur semuanya, krotonya tidak terasa. Tapi pasti manfaatnya nanti akan kita rasa, tapi nanti habis makan. Nah yang pasti, kalau misalnya ditanya, apa sih rasanya botok kuah pedas ini? Pedas, pol. Suatu saat berkesempatan mampir ke sini harus nyobain botok kuah ikan asin dengan pete. Yang pasti pedasnya bikin garuk-garuk kepala. Aduh. Dusun Plalar, Desa Bringinsari, berada di wilayah pegunungan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dengan jarak dari jalur Pantura sekitar 40-an kilometer. Desa ini sulit diakses, mengingat jalan menuju desa yang berliku dan mendaki dengan kondisi jalan yang tidak rata. Saya ada di utaranya lereng Gunung Prau. Nah ini masyarakat di sini hanya mengambil tebu yang tua saja, sesuai dengan kebutuhannya. Karena apa? Mereka ambil hanya untuk memenuhi stok gula mereka sendiri. Jadi kebayang kan, di sini diambil, pengolahan gulanya ada sampai jadi bisa dikonsumsi. Karena apa? Ya karena lokasinya jauh dari mana-mana. Jadi ini luar biasa nih. Ini stok tebu masyarakat di sini jadi buat support gula. Yuk. Tebu masuk ke Indonesia pada abad ke-17, yakni pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa kultur Stelsel, Hindia Belanda tercatat sebagai penghasil gula terbesar di dunia. Sisa kejayaan tanaman tebu di Indonesia masih terlihat sampai sekarang, baik dalam skala industri ataupun skala yang sangat kecil. Namun di lereng Gunung Prau, warga desa Bringinsari menanam tebu untuk diproses sendiri dalam skala rumahan. Tebu di tegalan akan dipanen secara berkala. Tebu tualah yang ditebang, biasanya ditandai dengan adanya tunas baru di sekitar batang yang paling besar. Kebanyakan yang ditanam adalah tebu hijau, yaitu jenis tebu yang batangnya lebih keras dibandingkan dengan tebu hitam. Ini bisa Mbak? Bisa? Oke. Saya coba ya Bu? Iya.
Nih untuk tahu bambunya tua atau muda tuh. Kalau misalnya tua, begini nih. Nah, itu adalah bukti kalau misalnya tebu yang saya pegang ini memang tua. Jadi kalau misalnya dia sampai bunyi tek, terus pecah nih, retak. Ruasnya, satu ruasnya retak, itu artinya banyak saripatinya nih tebu. Jadi kalau misalnya digiling nanti berarti yang ini banyak air ya Bu? Iya. Di Plalar Beringin Sari, tebu adalah tumbuhan sambilan. Tidak ditanam di lahan subur yang produktif, melainkan ditanam di lahan yang kurang menghasilkan. Selain untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan, tebu dijadikan cara bagi warga menabung gula untuk konsumsi sendiri. Batang tebu harus dibersihkan dari kulit luarnya. Pembersihan lapisan luar tebu ini bukan proses mengupas. Cara ini bagian paling luar tebu yang keras akan hilang sehingga mudah digiling. Alat giling tebu yang dimiliki warga Beringin Sari adalah alat giling manual. Kita harus memutar roda as penggilasnya terus-menerus dengan engkolnya. Alat giling ini tidak memerlukan bahan bakar apapun, termasuk tenaga listrik. Sekali jalan atau bolak-balik Pak Es? Bolak-balik. Bolak-balik ya, sampai benar-benar nggak ada airnya ya? Ya. Pak Es saya coba boleh? Boleh Pak, Yang silakan. baru ya? Ya. Kalau udah masuk dia nggak perlu didorong ya Pak Es? Tinggal ini aja. Pak ini berat loh ternyata. Langsung dimasak. Proses perebusan ini adalah tahap produksi yang paling memakan banyak waktu dan banyak kayu bakar. Proses ini tidak bisa dipercepat dengan api yang lebih besar, karena hasilnya justru akan membuat tebu menjadi pahit. Selama proses perebusan, kita harus terus mengaduk bahannya. Semakin lama pengadukan, harus semakin intensif. Pengadukan ini bertujuan menghindari bahan menjadi terlalu panas akibat mendidih. Atau istilahnya pecah gula gagal dibuat. Lihat, tadinya air tebunya itu di garis merah ini ya. Ya Bu, ya. 3 jam dia susut. Ini udah jadi tinggal seperempatnya aja. Nah, ini sedikit lagi matang. Tinggal cetak. Iya. Ini memang berburu dengan waktu, nggak bisa lama-lama nih, udah pada lengket semua. Rugi. Kalau misalnya nggak kecetak, ada nyangkut-nyangkut, lengket di pinggir kualinya. Diairin lagi tuh maksudnya biar cair sedikit ya Bu? Ya sudah. Nah, boleh pegang ya Bu? Iya boleh. Nih, yang udah jadi nih. Ya oke, kebayang gitu gula memang rasanya manis. Semua orang juga udah tahu. Tapi di sini bukan lebih ke kita lihat proses gulanya enggak. Tapi di Desa Plalar Beringin Sari ini hebatnya adalah mereka mensupport sendiri kebutuhan gulanya mereka dengan cara apa? Ya itu tadi. Jadi di kebunnya sendiri mereka tanam tebu, mereka olah sampai jadi prosesnya seperti ini. Yang luar biasa aja, Pak. Nah, masih di daerah pegunungan di Jawa Tengah, tepatnya ini di lereng Ungaran. Lihat, kanan kirinya semuanya bunga mawar. Oh, bagus. Kecamatan Bandungan merupakan bagian dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Berada di dataran tinggi, Bandungan menjadi salah satu destinasi wisata yang sedang berkembang pesat. Bandungan juga tercatat sebagai salah satu daerah yang paling sukses melakukan tumpang sari bunga mawar dalam skala luas. Bunga mawar adalah tanaman semak dari genus ros dengan batang ditumbuhi duri. Mawar secara umum dapat tumbuh hingga setinggi 5 meter. Di dunia sendiri terdapat ratusan jenis bunga mawar. Sebagian besar jenis mawar tumbuh di utara Khatulistiwa. Sebenarnya Indonesia tuh sudah mengenal sistem tumpang sari dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, banyak tersebar dimanapun. Tapi tumpang sari yang mawar, nah ini khas Bandungan banget nih. Karena memang di sini sentranya mawar. Nah, pohon mawar yang bisa dipanen itu pohon mawar yang berusia 10 tahun. Sudah 10 tahun kalau yang ini. Tapi pertama kali panen dia di saat usia 1 tahun. Dan kalau misalnya sudah kayak gini sudah tinggal menikmati hasil. Kenapa? Setiap 2 hari sekali panen. Di Indonesia sendiri hanya beberapa jenis mawar saja yang terkenal, antara lain mawar talita, mawar dwi warna, mawar sananda, dan mawar putri. Sedangkan mawar yang banyak dikembangkan petani Bandungan adalah jenis mawar potong. Nah, kalau misalnya tadi lihat nih pakai stick, nah ini di sini dibilangnya disebut gantar ya. Jadi memang kalau misalnya kita sih ngehindarin dari duri, emang pasti. Tapi nilai lainnya juga kalau misalnya pakai gantar ini, yaitu daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ini kayak gini bisa diambil mawarnya. Karena buat masyarakat di sini memang nilai ekonomisnya sangat tinggi, bahkan ini lebih tinggi dibandingkan sayur-sayur semuanya yang ada di sini. Jadi memang harus hati-hati, harus ekstra hati-hati ngambilnya. Sama itu tadi, kalau bisa semuanya keambil. Nah nih, ini adalah proses pilahnya nih. Jadi kalau misalnya dilihat, yang di keranjang ini yang dipilih ini yang satu kuntung masih utuh. Nah itu sebenarnya mempengaruhi harga jual aja sih sebenarnya. Yang ini harga jualnya lebih tinggi dibandingkan yang sudah berupa kelopak-kelopak pecah-pecah seperti ini. Kalau dijual memang harganya masih sangat tinggi. Nah kenapa? Nah abis ini saya mau ke tempat penyulingan minyak mawar. Nah minyak mawar itu merupakan salah satu bahan baku minyak wangi. Seperti apa cara buatnya? Pasti dari ini. Penyulingan bunga mawar pertama kali dilakukan manusia di Arab, Persia, dan India. Saat ini pasar minyak wangi bunga mawar dunia masih didominasi oleh Bulgaria. Sedangkan sisanya dipenuhi oleh Iran, Jerman, dan Prancis. Industri minyak wangi mawar di Indonesia sendiri hanya menjadi penyokong kecil minyak wangi dunia. Nah ini yang saya bilang, kalau misalnya mawar itu sendiri, kalau misalnya dijadikan minyak, itu pangsa pasarnya ekspor. Jadi dia ada di atas-atas, di permukaan seperti ini. Jadi diambilnya pakai spons terus diperes. Kayak ini yang menetes nih masih bercampur dengan air. Ada yang sudah jadi? Ada, boleh. Ini yang sudah jadi parfum. Oke. Biasa dijual ke Prancis. Oke, ini biang parfum ya? Biang parfum. Biang parfumnya ya. Wangi sekali. Nah itu sendiri kenapa saya bilang pangsa pasarnya luar negeri gitu, karena di sini memang belum ada ya homemade parfum ya. Ya. Indonesia belum ada. Ini 1 kilonya bisa mencapai berapa? Kalau yang bagus bisa 140 juta. Itu yang mawar bagus, tapi mawar yang rendah untuk Indonesia sekitar paling 30-40 juta. Sekilo? Sekilo minyak. Oke, jadi kalau lagi pakai parfum apa? Kalau misalnya ada essence rose, nah mawarnya dari sini. Proses sulingnya seperti ini. Boleh? Boleh. Boleh? Wah, kenceng ya? Baunya kenceng banget.